Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di Ryan Project. Kali ini kita akan membahas tentang HTML atau Hypertext Markup Language, yaitu tentang teks. Apa aja tag-tag yang mengenai teks dan penjelasan lainnya. Nah, yang belum nonton video sebelumnya, silakan nonton dulu, klik di link deskripsi. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah judul. Tag yang digunakan untuk membuat judul adalah tag H1 sampai dengan tag H6. Angka tag tersebut tergantung ukuran judul yang diinginkan. Tag H1 digunakan untuk membuat judul dengan ukuran paling besar dan tag H6 digunakan untuk membuat judul yang paling kecil. Baik, langsung saja kita praktekkan. Pertama, buka Visual Studio Code, yaitu aplikasi kode yang Anda bisa download di link deskripsi di bawah. Lalu kita pertama buat file HTML kosong kayak gitu. Nah, karena saya menggunakan Visual Studio Code, maka untuk membuat struktur dasar HTML cukup dengan mengetikkan tanda seru, diklik tombol biru, dan sudah jadi. Di bagian body, kita langsung ke praktekkan judul H1 dan dengan isinya adalah judul H1. Lalu di bawahnya kita tulis judul H2, lalu judul H2. Selanjutnya buat tag H3, lalu isinya adalah judul H3. Selanjutnya adalah buat tag H4 dan isinya adalah judul H4. Selanjutnya adalah tag H5, buat dulu, lalu tuliskan judul H5 di isi elemennya. Lalu yang terakhir adalah H6 yang memiliki isi judul H6. Setelah itu, jika di Visual Studio Code, kita bisa langsung klik tombol yang di atas, yang di mouse ini ya. Kita klik, dan langsung ada hasilnya. Nah, di link atas ini, kita bisa kopikan linknya dan taruh di web browser. Nah, ini bisa dipakai ya, tapi ini hanya bersifat sementara. Ini H1, H2, H3, H4, H5, dan yang terakhir, yang paling kecil adalah tag H6. Oke, selanjutnya adalah paragraf. Tag yang digunakan untuk membuat paragraf adalah tag P. Atribut yang dapat digunakan untuk tag ini adalah atribut align yang digunakan untuk mengatur posisi teks dalam paragraf. Jadi untuk mengatur posisinya teksnya yang ada di dalam paragrafnya ini. Oke, langsung saja kita praktekkan. Pertama kita buka lagi Visual Studio Code, lalu kita ketikkan tag P, lalu kita isi. Nah, ini adalah contoh tag P, paragraf. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, coba sekarang kita tambahkan atribut align di
dalam tag pembukanya, karena atribut itu cuma bisa ditaruh di tag pembuka. Setelah kita taruh, kita isi value atau nilainya adalah center. Coba kita tulis dulu center, lalu kita coba lihat dulu. Nah, ini tuh langsung ke tengah gitu, nyenter. Nah, kalau ini kita hapus, nanti balik lagi seperti di awal. Oke, kita coba dengan nilai yang lain. Arrange. Kita ubah value-nya jadi justify. Nah, ini seperti yang di awal ya. Selanjutnya kita ubah lagi, contoh jadi right. Nah, kalau right itu nanti hasilnya seperti ini ya. Oke. Nah, kok begini kalau tag P. Setelah tag P adalah tag pengaturan teks untuk nyetingnya gitu. Yang pertama ada tag B untuk membuat teks menjadi tebal. Yang kemudian ada tag I untuk membuat teks menjadi miring. Tag U untuk membuat teks bergaris bawah. Tag strike untuk membuat teks bergaris tengah. B bold, I italic, U underline, strike bergaris tengah. Oke, langsung kita praktekkan. Buka Visual Studio Code. Pertama kita coba tag B. Hasilnya kita tulis dulu tag B. Begini. Terus kita isi contohnya bold. Setelah itu kita tulis tag I. Isinya italic. Selanjutnya adalah tag U. Isinya underline. Dan setelah itu tag strike. Isinya adalah strike. Nah, kita coba lihat hasilnya. Nah, begini hasilnya. Bold, italic miring, underline bergaris bawah, strike bergaris tengah. Selanjutnya adalah tag list. Tag list digunakan untuk membuat urutan data tertentu atau disebut list. Tag list sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu ordered list atau yang menggunakan angka dalam pengurutan dan unordered list yang menggunakan simbol dalam pengurutan. Oke, kalau ordered list dipakai dengan tag all, dan tag unordered list dipakai dengan tag ul. Kedua tag tersebut memiliki tag isi yang sama, yaitu tag li, sebagai wadah untuk menaruh data yang akan dijadikan list. Selain itu, kedua tag tersebut memiliki atribut yang sama, yaitu type yang dapat diisi jenis simbol atau angka sebagai tanda pengurutan. Contohnya ini ya, seperti di layar. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita buka Visual Studio Code. Lalu, pertama kita coba yang ordered list. All. Buat dulu tagnya. Lalu, kan isinya itu tuh adalah tag li. Nah, terus kita isinya tag li itu tuh kita buat isi 1. Lalu, di bawahnya li isi 2.
Lalu kita coba yang unordered list tag-ul. Tag-li isinya isi 1, di bawahnya li isi 2. Kita coba preview. Nah, begini hasilnya. Yang ordered list memakai angka dan yang unordered list menggunakan simbol. Yang di ordered list kita coba menggunakan atribut type. Kita bisa pilih di kotaknya itu tuh. Kita coba list 1. Nah, nggak ada perubahan. Karena memang defaultnya itu. Selain 1, kita ubah bisa 1 tapi memakai Romawi, angka Romawi. Nah, hasilnya seperti ini. Yang di unordered list kita tambahkan atribut type dengan value-nya kita coba ini A ya. Oh, mohon maaf. Kalau yang unordered list, kalau yang unordered list ini tidak bisa menggunakan huruf. Kita ulang lagi. Kita menggunakan square. Kita ubah. Ini A-nya ini diubah jadi square ya. Sebentar. Oke, di sini jadi kotak ya. Selain square ada value yang lain. Oke, yang di ordered list ini bisa memakai huruf. Bisa pakai A. Oke, selanjutnya tag berikutnya adalah tag link. Tag yang dapat digunakan untuk menaruh link adalah tag A. Tag ini memiliki atribut, yaitu href, yaitu atribut yang nilai atau value-nya dapat ditaruh link yang ingin ditampilkan. Langsung saja kita praktekkan di Visual Studio Code. Pertama, kita taruh tag A seperti ini. Kalau di Visual Studio Code langsung muncul atribut href-nya. Kita isi dengan contohnya link YouTube https sama dengan /2 youtube.com. Nah, isinya tulisan YouTube. Selanjutnya adalah buat tag A lagi. Value atribut href-nya itu tuh https sama dengan /2 google.com. Isinya adalah Google. Nah, sudah jadi link seperti ini ya. Kalau linknya ini diklik, akan langsung ke YouTube. Kalau link keduanya diklik, maka langsung ke Google. Oke. Oke, selanjutnya adalah
superscript dan subscript. Untuk superscript, tagnya adalah tag sub untuk membuat huruf kecil dengan posisi di atas. Dan untuk subscript, tagnya adalah sub untuk membuat huruf kecil dengan posisi di bawah. Oke, kita langsung buka Visual Studio Code untuk dipraktekkan. Pertama, kita tulis tag P ya. Lalu kita tulis angka 5 untuk menjadi contoh. Terus tag sub isinya 3, jadinya 5 pangkat 3. Lalu untuk subscript, contohnya 3 sub 1, jadinya 3 angka 1 di bawah kecil. Oke, coba 3-nya kita ubah jadi CO. Nah, 1-nya kita ubah jadi 2. Nah, jadinya CO2. Oke. Yang bawah itu subscript, yang atas superscript. Oke, selanjutnya adalah tag-tag yang lain yang masih berhubungan dengan teks. Yang pertama adalah tag HR, digunakan untuk membuat garis horizontal yang memisahkan satu bagian website dengan bagian lainnya. Kemudian tag BR digunakan untuk membuat baris baru. Oke, langsung kita coba di Visual Studio Code. Oke, kita coba buat tag P dulu. Nah, ini isinya kita buat lorem ipsum aja. Oke, di bagian titik situ kita, jika ingin dibuat jadi baris baru, kita tinggal buat tag BR ya. Nah, seperti ini. Ini akan menjadi baris baru. Lalu, jika ingin menggunakan tag HR, kita buat dulu tag HR, ditulis HR. Nah, akan menjadi garis horizontal panjang kayak gitu. Nah, di bawah tag HR kita tulis paragraf baru. Nah, akan menjadi pemisah antara bagian website satu dengan bawahnya. Oke, sekian video ini yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.